Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramadhani dengan NIM 2401700089. Dalam video ini, saya akan membahas konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform digital. Tema ini penting, mungkin karena hampir semua aktivitas pada masa ini kita lakukan secara online ya, kayak mau belanja, terus mau mengirim pesan, pembayaran, mau bayar sesuatu aja tuh bisa secara online gitu. Jadi di slide ini kita bisa lihat ada konsep layanan digital yang dimana layanan digital ini merupakan fasilitas atau fitur utama yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang membuat aktivitas kita lebih cepat, mudah, dan praktis. Kayak contoh platform dan layanannya itu kayak e-commerce, media sosial, dan cloud. Jadi layanan digital ini bisa kita pahami sebagai fasilitas yang disediakan agar pengguna bisa melakukan aktivitas dengan mudah. Misalnya di e-commerce kita bisa berbelanja, kita bisa belanja sama bayar tanpa keluar rumah. Terus kalau di media sosial kita bisa berinteraksi kayak di WhatsApp, IG, hiburan aja kita bisa di YouTube. Terus kalau sekarang ya, kan kalau di cloud ini kita bisa menyimpan file tanpa takut hilang mungkin. Terus kalau di sini juga kita ke slide selanjutnya. Ada yang namanya pentingnya layanan ini, kita bisa memenuhi kebutuhan pengguna, memberi kenyamanan dan efisien waktu menjadi daya tarik utama suatu platform. Contoh ojek online, bank digital, dan e-learning, belajar jarak jauh kapan saja. Jadi layanan adalah alasan utama kita memilih platform, karena kalau layanan yang diberikan itu sesuai sama kebutuhan, kita akan merasa nyaman, hemat waktu, dan tetap produktivitas. Kayak misalnya kita kelasnya mau diganti nih dari offline jadi online, gitu kan bisa tuh lewat Zoom gitu kan. Ya intinya seperti itu. Ini terus ada konsep keamanan digital, di mana keamanan digital ini merupakan perlindungan data dan aktivitas pengguna. Aspek utamanya itu ada autentikasi, password OTP biometrik, enskripsi, data tidak bisa dibaca pihak tak berwenang. Maksudnya enskripsi itu kita kayak mau kirim suatu pesan tanpa diketahui oleh orang lain. Kayak kita mau kirim pesan ke pihak A tanpa diketahui oleh pihak C gitu. Jadi dan backup dan recover, menjaga data tetap tersedia, update sistem, menutup celah keamanan. Kayak keamanan digital ini menjaga supaya aktivitas kita tuh tetap aman, mulai dari login, transfer data, hingga simpan file. Ada autentifikasi untuk memastikan identitas, enskripsi agar data tidak bocor, backup untuk jaga-jaga dan update sistem supaya aplikasi lebih aman. Kayak sering-sering update gitu mungkin ya. Terus kalau ada pun ancaman keamanan ya pasti ada lah ya. Yaitu resiko jika keamanan lemah, pencurian data pribadi, penipuan online juga bisa, scam gitu, peretasan akun media sosial atau email sering kali nih ya, sama virus. Kayak setiap perangkat kita punya virus ya. Dampaknya itu kerugian finansial sama data hilang. Kayak kalau keamanan tidak diperhatikan, dampaknya itu bisa serius. Data pribadi kita bisa hilang, akun bisa diretas, bahkan uang pun bisa hilang ya lewat penipuan online. Itulah kenapa keamanan tidak boleh dianggap sepele. Terus kalau layanan vs keamanan itu, layanan tuh untuk kemudahan aktivitas ya, online itu layanan online. Keamanannya ya perlindungan pengguna harus seimbang agar pengguna nyaman. Contohnya bank digital, transfer cepat, Gmail mudah diakses, ditambah proteksi login ganda,
platform yang sukses selalu menyeimbangkan layanan dan keamanan. Contoh aplikasinya yaitu bank digital tadi ya, yang di PBT. Kita bisa transfer dengan cepat tapi tetap aman karena ada OTP. Begitu juga Gmail yang mudah dipakai tapi tetap aman dengan proteksi login ganda. Baik, adapun kesimpulannya, layanan digital ini memberikan kemudahan dan efisiensi waktu. Keamanan digital menjaga kerahasiaan dan melindungi data. Keduanya saling melengkapi. Pengguna harus paham cara memanfaatkan layanan dan menjaga keamanan. Ya sih. Kesimpulannya kayak layanan memastikan kita bisa melakukan aktivitas dengan mudah, sementara keamanan memastikan aktivitas itu aman. Keduanya ini saling melengkapi, dan sebagai pengguna kita harus bijak juga sih, pintar-pintar kita ya, memanfaatkan layanan dengan bijak sekaligus keamanan data kita. Jadi kita memang harus memperhatikan dengan detail juga sih, karena kalau tiba-tiba data hilang atau segala macam itu juga pusing. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.